Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Ya baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen biaya lingkungan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nimade Ayu Seni Dewi Laksmi. Yang kedua Rizkawati. Yang ketiga Nidewa Ayu Linda Putri. Yang keempat Muhammad Faisal. Yang kelima Nur Yuliana. Yang keenam saya sendiri Abdul Rahman. Yang ketujuh Ibnu Hakam. Dan yang kedelapan Irawati. Mengukur biaya lingkungan. Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Ada dua alasan utama yang mendukung atas peningkatan minat tersebut. Yang pertama yaitu di banyak negara, peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan, bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Hukum dan peraturan tersebut sering menyebutkan hukuman dan denda yang sangat besar sehingga menciptakan insentif yang kuat untuk mematuhinya. Yang kedua yaitu keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Perusahaan-perusahaan menemukan pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, untuk memahami dua alasan tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut dengan ekoefisiensi. Manfaat ekofisiensi. Manfaat ekofisiensi itu sendiri pada intinya mempertahankan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang bernilai negatif, konsumsi sumber daya dan biaya. Adapun konsep ini mengandung paling tidak 3 pesan penting. Pertama, perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. Yang kedua, perbaikan kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan dharma saja, melainkan sebagai kebersaingan. Yang ketiga, ekofisiensi adalah suatu pelengkap dan mendukung pengembangan yang saling berkesinambungan. Adapun ekofisiensi mengimplementasikan bahwa peningkatan ekofisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Ada beberapa penyebab untuk peningkatan ekofisiensi itu sendiri, antara lain permintaan pelanggan akan produk yang lebih bersih. Yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal yang lebih rendah dan asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, inovasi dan peluang baru. Yang keenam, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Model biaya kualitas lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya lingkungan harus didefinisikan. Biaya lingkungan merupakan biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Jadi, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Nah, dengan definisi ini, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan lingkungan.
Nah, biaya pencegahan lingkungan adalah merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Nah, contohnya itu evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produksi untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan serta harus memperoleh sertifikat ISO 14001. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Nah, biaya deteksi lingkungan ini adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contohnya itu, audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan. Nah, merupakan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena produksi limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Nah, contohnya itu pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pemerolehan dan pengembangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan yang merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Nah, biaya kegagalan eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan diperoleh oleh perusahaan. Contohnya, pembersihan danau yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi yang secara tidak efisien. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi atau biasa dikenal dengan biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak luar perusahaan. Contohnya, peralatan medis karena udara yang terpolusi dan hilangnya kegunaan danau sebagai tempat rekreasi karena pencemaran. Laporan biaya lingkungan. Pelaporan biaya adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Dengan mengelola lingkungan perusahaan secara efektif dan efisien, perusahaan dapat membantu pembangunan secara berkesinambungan, sehingga pelanggan dapat mengonsumsi produk yang ramah lingkungan. Di samping itu, karyawan dapat bekerja dalam situasi kondusif, biaya modal perusahaan rendah, biaya asuransi kesehatan rendah, dan masyarakat dapat hidup sehat. Biaya lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam biaya gagal eksternal dalam dimensi biaya mutu yang besarnya dapat dihitung dari total biaya produksi. Makin tinggi biaya lingkungan, makin tinggi beban biaya perusahaan dan menurunkan laba, atau mungkin dapat mengakibatkan kerugian. Pelaporan biaya adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang merinci biaya lingkungan berdasarkan kategori. Laporan keuangan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari laporan kemajuan lingkungan yang disediakan bagi pihak pemegang saham setiap tahunnya. Pelaporan biaya lingkungan berdasarkan kategori mengungkapkan dua hasil penting, yaitu yang pertama, dampak dari biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relatif dikeluarkan dalam setiap kategori. Biaya kegagalan lingkungan dapat dikurangi dengan menginvestasikan lebih banyak pada aktivitas-aktivitas pencegahan dan deteksi. Investasi lebih dalam kegiatan pencegahan dan deteksi dapat menghasilkan penurunan yang signifikan pada biaya kegagalan lingkungan.
membebankan biaya lingkungan. Nah, di dalam membebankan biaya lingkungan terdapat dua unsur atau dua sumber teman-teman, yaitu diantaranya produk dan proses. Nah, produk dan proses ini merupakan sumber-sumber biaya lingkungan, yang dimana proses produksi dapat menciptakan suatu residu, yang residu ini sendiri memiliki potensi untuk mendegradasi lingkungan. Maka dari itu, residu ini merupakan penyebab biaya kegagalan lingkungan internal dan eksternal. Ada 3 bagian. Yang pertama, biaya produk lingkungan. Nah, biaya produk lingkungan ini sendiri contohnya yaitu proses produksi, pemasaran, dan pengiriman produk, serta biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan produk. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh dari biaya lingkungan. Dalam biaya lingkungan, kita menggunakan 2 perhitungan. Yang pertama, perhitungan biaya lingkungan penuh, yaitu pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial, ke produk. Yang kedua, biaya privat penuh adalah pembebanan biaya privat ke produk individual. Nah, biaya privat ini dapat dibebankan dengan menggunakan data yang dihasilkan di dalam perusahaan. Sedangkan biaya penuh memerlukan pengumpulan data terlebih dahulu yang dihasilkan dari luar perusahaan, atau kita bisa biasa menyebutnya dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya pembebanan produk lingkungan berbasis fungsi. Dalam perhitungan biaya berbasis fungsi, dibentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan tingkat tarifnya dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam kerja dan jam mesin. Nah, biaya lingkungan kemudian dibebankan kepada setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Dengan pendekatan ini dapat berjalan baik untuk produk yang homogen. Namun, jika perusahaan yang memiliki banyak produk yang bervariasi, pembebanan ini justru dapat mengakibatkan distorsi biaya untuk suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Nah, munculnya perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing ikut memfasilitasi perhitungan biaya lingkungan. Untuk perusahaan yang menghasilkan berbagai produk, pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat. Misal, ABC membebankan biaya aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitas. Nah, tingkat ini digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk. Untuk aktivitas-aktivitas lingkungan ganda, setiap aktivitas akan dibebankan biaya dan tingkat aktivitas akan dihitung. Nah, tingkat ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang membebankan biaya-biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian biaya siklus hidup produk, dan tahapan penilaian. Yang pertama, penilaian biaya siklus hidup. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk adalah praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Penilaian siklus hidup adalah sarana meningkatkan pembenahan produk. Penilaian siklus hidup mendefinisikan pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya, kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Yang kedua, siklus hidup produk. Ada 5 tahapan siklus hidup produk antara lain. Pertama, ekstraksi sumber daya. Yang kedua, pembuatan produk. Yang ketiga, penggunaan produk. Yang keempat, daur ulang dan pembuangan. Yang kelima, pengemasan produk. Yang ketiga, tahapan penilaian.
Penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama, analisis persediaan, analisis dampak, dan analisis perbaikan. Yang pertama, analisis persediaan menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dibutuhkan serta pelepasan ke lingkungan yang dihasilkan dalam bentuk residu padat, cair, dan gas. Analisis ini mencakup seluruh siklus hidup produk. Yang kedua, analisis dampak. Analisis dampak menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain bersaing dan menyediakan peringkat relatif dari pengaruh-pengaruh tersebut. Yang ketiga, analisis perbaikan. Analisis perbaikan bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh tahapan persediaan dan dampak penilaian biaya. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya ke dalam lingkungan dari beberapa desain produk. Biaya ini adalah fungsi dari penggunaan bahan baku, energi yang dikonsumsi, dan pelepasan ke lingkungan yang berasal dari manufaktur produk. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Tujuan keseluruhan dari perbaikan kinerja lingkungan menyusulkan kinerja perbaikan berkelanjutan untuk pengendalian lingkungan adalah paling sesuai. Pada kenyataannya, sebuah perspektif lingkungan kemungkinan adalah perspektif kelima dari kerangka kerja Balance Scorecard. Poin selanjutnya adalah perspektif lingkungan. Kita dapat mengidentifikasi sekurang-kurangnya 5 tujuan inti dari perspektif lingkungan. Pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. Kedua, meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Ketiga, meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk. 4. Meminimalkan pelepasan residu padat, cair, dan gas. 5. Memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Poin selanjutnya adalah peran manajemen aktivitas. Analisis aktivitas lingkungan paling penting untuk sistem pengendalian lingkungan yang baik. Seperti yang telah kita ketahui, identifikasi aktivitas lingkungan dan penilaian biayanya merupakan persyaratan untuk perhitungan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Pengetahuan mengenai biaya lingkungan dan produk atau proses apa yang menyebabkan merupakan hal yang sangat penting sebagai langkah pertama untuk pengendalian. Poin selanjutnya, desain untuk lingkungan. Pendekatan desain khusus ini disebut desain untuk lingkungan. Desain ini menyentuh produk, proses, bahan baku, energi, dan daur ulang. Dengan kata lain, keseluruhan daur hidup produk dan pengaruhnya terhadap lingkungan harus dipertimbangkan. Poin selanjutnya, ukuran keuangan. Perbaikan lingkungan harus menghasilkan keuntungan keuangan yang signifikan. Hal ini berarti perusahaan telah mencapai trade-off yang menguntungkan antara aktivitas yang gagal dan aktivitas pencegahan. Jika keputusan efisien dibuat, maka total biaya lingkungan harus terhapus bersamaan dengan perbaikan kinerja lingkungan. Nah, itulah pemaparan singkat dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.